Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan research based learning mengenai konversi energi pada peristiwa gerak bidang miring dan lengkung. Selamat menonton guys. Perkenalkan, nama saya Rael Andra Putra dengan NIM 166233397. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Alfitanti Rahmat dengan NIM 166233399. Perkenalkan, nama saya Isbenik Arif Firmansyah dengan NIM 166-23403. Perkenalkan, nama saya Kiki Lulu Masalikila dengan NIM 166-23405. Perkenalkan, nama saya Aurin Lawilantika dengan NIM 166-23401. Kita menggunakan variasi massa. Yang pertama adalah pada bola kelereng. Bola kelereng tersebut melewati 3 lintasan. Yang pertama, lintasan bidang miring datar. Yang kedua, bidang lengkung. Dan yang ketiga adalah bidang bergelombang. Dari ketiga lintasan tersebut, kelereng menempuh waktu tercepat pada saat melewati bidang lengkung, sehingga mengalami kecepatan yang paling cepat juga saat melewati bidang lengkung. Hal itu terjadi karena saat melewati bidang lengkung, benda mengalami percepatan yang tinggi saat melewati bidang yang curam ke bawah. Kemudian saat mulai melewati semakin mendatar, maka kecepatannya akan semakin mengurang. Berbeda pada saat melewati bidang datar miring biasa, benda akan cenderung menggunakan kecepatan yang hampir sama di setiap sisi, sehingga efisien dan percepatannya tidak akan berubah begitu signifikan. Dan jika melewati bidang yang bergelombang, kecepatan akan sangat banyak berubah-ubah. Percepatannya akan berubah saat melewati lembah, akan cenderung lebih cepat, dan akan melambat saat melewati bukit. Begitu juga dengan variasi massa yang lain, dengan bola golf maupun bola bekel. Pasti akan melewati yang paling cepat saat melewati bidang lengkung, karena hanya bervariasi masanya saja. Massa itu akan berpengaruh pada kecepatannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis. Pada percobaan kali ini, kelompok kami melakukan
variasi berupa variasi massa bola dan lintasan sebagai variabel bebas. Dan variabel terikatnya adalah kecepatan, energi kinetik, juga energi potensial. Yang pertama, konversi energi potensial kinetik atau vice versa. Pada dasarnya, energi kinetik maksimal akan sama dengan energi potensial maksimal. Hal tersebut didasari dari hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Hanya energi dapat berubah bentuk saja. Sehingga saat berada pada keadaan tertinggi akan mencapai energi potensial maksimum juga. Tinggi lintasan dari percobaan adalah 30 cm atau 0,3 meter. Dengan menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikalikan dengan tinggi, didapatkan energi potensial pada lintasan bidang datar maupun bidang lengkung dan bidang bergelombang. Dan juga energi kinetik pada saat benda berada di bawah dan mencapai kecepatan maksimum pada saat ketinggian 0. Perlu kita ketahui, dari semua jenis lintasan, baik itu bidang miring datar, melengkung, ataupun bergelombang, akan memiliki energi kinetik dan energi potensial yang sama besarnya. Energi kinetik dan potensial tidak berpengaruh terhadap panjang lintasan, hanya berpengaruh terhadap ketinggian dan kecepatan dari benda tersebut dan juga massa. Pengaruh lintasan terhadap waktu tempuh dan kecepatan benda. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, panjang lintasan yang ditempuh benda dan bentuk lintasan berpengaruh terhadap waktu tempuh dan kecepatan benda. Panjang lintasan dapat mempengaruhi waktu tempuh dan kecepatan akhir. Lintasan yang lebih panjang cenderung meningkatkan waktu tempuh dan memungkinkan bola mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Sudut kemiringan mempengaruhi distribusi energi potensial dan energi kinetik, sehingga sudut yang lebih optimal dapat menghasilkan gerakan yang lebih efisien. Semakin tinggi kemiringan, maka semakin tinggi kecepatannya, karena penghalang lebih curam dan kecepatan gravitasi semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, semakin melengkung dan kecil sudutnya, semakin singkat waktu yang diperlukan, karena jarak yang ditempuh 63 cm dan menempuh waktu lebih cepat, maka kecepatan yang didapat paling besar dari semua lintasan. Untuk lintasan bergelombang, semakin lama waktu yang diperlukan untuk melaluinya. Lintasan lengkung atau bergelombang juga dapat mengurangi ataupun menambah kecepatan benda sebaliknya. Lintasan yang lurus dan tanpa hambatan dapat memungkinkan benda mengalami perbedaan kecepatan yang minim dan efektif. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan benda adalah ukuran dan massa benda. Dengan mengabaikan hambatan udara, semakin besar massa benda, maka berat benda semakin besar, sehingga dapat mempercepat pergerakan dan mengurangi waktu tempuhnya. Akan tetapi, ukuran dan massa benda yang lebih besar membutuhkan energi yang lebih besar pula untuk bergerak, sehingga kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan benda yang lebih kecil. Meskipun massa benda dapat mempercepat pergerakan karena gaya gravitasi, akan tetapi massa juga dapat meningkatkan resistensi gesekan dengan permukaan, kecepatan benda menjadi berkurang. Menentukan perbandingan antara hasil eksperimen hasil teoritis maka dapat ditentukan dengan cara mencari nilai galetnya. Adapun galet rata-rata untuk T atau waktu diperoleh sebesar 57,3%. Untuk galet EK diperoleh sebesar 48,2% dan untuk galet rata-rata IP diperoleh sebesar 0%. Galet atau percent error tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor. Faktor pertama karena adanya pengaruh variabel dari luar seperti udara, suhu, dan gaya eksternal. Kedua yaitu ketidaktelitian dalam pengukuran. Ketiga, karena perhitungan menggunakan energi teoritik menggunakan hukum kekekalan energi yang merupakan fungsi keadaan. Fungsi keadaan yang tidak memperhatikan proses, hanya melihat akhir dan awal saja. Sedangkan eksperimen menggunakan metode percobaan waktu tiap variabel massa dan bentuk lintasan. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.